Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 251. Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Mendengar ejekan dari para penonton, orang yang mengidentifikasi Ariel barusan memasang ekspresi sombong di wajahnya. Dan sangat senang dengan apa yang dia katakan barusan ada rasa pencapaian. Jika bukan karena dia, bagaimana orang-orang itu akan mengenali Dewa Ariel? Ariel, kamu harus berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, kamu hanya akan memiliki reputasi yang bagus. Tapi sekarang berbeda. Segera, semua orang di Cloud City akan mengenalmu, kata pria itu sambil tersenyum. Kapan Ariel tidak mengalami penghinaan? Sejak usia 12 tahun, hidupnya bukan lagi sikap keluarga kaya. Dia diabaikan oleh orang luar dan dipandang rendah oleh kerabatnya. Ejekan bermata dingin ini bukan apa-apa baginya. Bahkan luka kulit. Setelah dia bergabung dengan keluarga Wijaya, Ariel tidak lagi peduli tentang apa yang dipikirkan orang luar tentang dia. Dia juga memberitahu Rosa bahwa pria itu menyembunyikan peralatannya dan menunggu kesempatan. Ini adalah kesabarannya yang disengaja. Ini juga untuk membuka jalan bagi ambisi yang lebih besar di masa depan. Ariel saat ini mengejar tidak hanya untuk menggantikan keluarga Wibowo, tetapi juga untuk menemukan kakeknya. Bahkan jika kakeknya benar-benar meninggal, ia harus menggali musuh-musuh keluarga Wibowo. Untuk mengetahui bagaimana mereka memperlakukan kakeknya, Ariel harus membuat mereka membayarnya. Melihat dengan dingin pada orang-orang di asosiasi, Ariel hanya mengatakan satu kata, pergi. Begitu kata itu keluar, semua orang di asosiasi tercengang. Sementara para penonton itu tercengang. Siapa dia? Dia adalah Ariel, seorang idiot terkenal di Bandung. Dan berdiri di depannya adalah pria besar teratas di dunia bisnis Bandung. Dia benar-benar menyuruh orang-orang ini keluar. Brengsek, Ariel ini akan mati. Dia benar-benar menyuruh orang-orang ini keluar. Dia makan nasi lembut di rumah keluarga Wijaya. Meskipun Kauri sekarang adalah ketua keluarga Wijaya, tetapi keluarga Wijaya bukan apa-apa bagi orang-orang ini. Dikatakan bahwa anjing melawan kekuatan orang. Tapi aku tidak menyangka dia menjadi brengsek. Dan sekarang dia pergi. Dia tidak akan berpikir bahwa setelah Kauri menjadi ketua, dia akan memenuhi syarat untuk bermain-main di Bandung. Bagaimana Kauri bisa menikahi orang seperti itu? Apa? Tidak ada gunanya. Dan itu akan membawa barang-barang besar ke keluarga Wijaya. Orang-orang yang menonton kesenangan menggelengkan kepala, menyinggung orang-orang ini. Bagaimana perusahaan keluarga Wijaya bisa memiliki kehidupan yang baik? Jika Kauri tahu tentang ini, dia bertanya-tanya bagaimana perasaannya. Apakah dia akan menyesal tidak menceraikan Ariel sebelumnya? Semua orang di asosiasi benar-benar marah ketika mereka mendengar kata-kata Ariel. Mereka datang ke Ariel untuk menyelesaikan masalah. Tapi Ariel tidak menganggap mereka serius dan menyuruh mereka keluar. Ariel, apa yang kamu katakan? Kamu berani membiarkan kami pergi. Percaya atau tidak, saya dapat membunuh perusahaan keluarga Wijaya dalam waktu kurang dari seminggu. Dan kemudian Anda akan menjadi anjing yang berduka. Apakah Anda pikir Kauri tahu memenuhi syarat untuk membantu Anda? Saya tidak tahu apa yang salah. Berlutut dan meminta maaf kepada kami. Jika tidak, masalah ini akan aku proses. Ariel melirik semua orang dengan dingin. Dia baru saja kembali ke Bandung. Dan dia masih tidak tahu apa yang terjadi dengan Kauri. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang ini, dia khawatir itu akan menunda penyelamatan Kauri. Ariel mendorong kerumunan menjauh dan melangkah pergi. Langkah ini sekali lagi membuat semua orang di asosiasi marah. Dan wajah beberapa orang tua menjadi hijau. Mereka pikir mereka bisa menuduh Ariel dengan cara tingkat tinggi dan menginjak-injak Ariel sesuka hati. Martabatnya. Tapi ternyata seperti ini. Diabaikan oleh Ariel. Dengan begitu banyak orang yang menonton. Jika Ariel dan keluarga Wijaya tidak membayar harganya,
Kemana wajah lama mereka akan pergi? Ingin anak ini menyesalinya. Dan perusahaan keluarga kita akan menguburkannya bersamanya. Bermain dengan kami suatu hari nanti kamu akan menyesal. Anak muda sekarang sombong. Benar-benar arogan. Karena dia suka menyombongkan diri. Biarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Saya ingin melihat apakah Kauri akan mengeluarkan orang yang tidak berguna ini setelah keluarga Wijaya bangkrut. Karena, teman lama, Yoga, yang belum pergi, dengan ramah mengingatkan, saya menyarankan Anda untuk melakukan lebih dari satu hal dalam masalah ini, dan tidak perlu menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri. Yoga, jika asosiasi catur Anda tidak disponsori oleh kami, itu akan runtuh sejak lama. Anda tidak perlu mengurusi urusan kami. Mulai hari ini, saya akan mundur dari asosiasi catur. Saya juga berhenti. Saya juga berhenti. Ketika Yoga mendengar kata-kata ini, dia tersenyum dan tersenyum lega. Jika hal-hal lama ini tidak mengingat perasaan lama mereka, dia tidak perlu memperlakukan mereka sebagai teman. Oke, aku akan melihat tamu Ariel dengan baik, dan melihat gedung-gedung tinggimu runtuh. Jangan datang kepadaku untuk meminta bantuan, karena aku juga tidak dapat membantu. Setelah berbicara, Yoga berbalik dan pergi. Setelah Ariel dan Melissa meninggalkan bandara, langsung ke ibu kota. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Ariel berkata kepada Melissa. Kauri tidak tahu tentang hubungannya yang lain di Bandung. Dan dia tidak ingin mengeksposnya begitu cepat. Dan Melissa adalah sudah seperti saudara perempuan Kauri. Hal ini membuat Melissa tahu bahwa dia pasti akan memberi Kauri tip. Jadi Ariel tidak berencana untuk membiarkan Melissa pergi bersamanya. Melissa adalah wanita yang sangat cerdas. Jika Ariel ingin menemukan Kauri, dia pasti akan menggunakan energi di wilayah. Karena itu juga Ariel tidak ingin Kauri pergi bersamanya. Dia khawatir bahwa dia akan memberi tahu Kauri sesuatu yang tidak dia sukai. Mengetahui banyak hal, selama masalah Ariel teratasi, dia akan bisa mengikuti. Kamu takut membiarkanku melihat sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat. Lalu beritahu Kauri, jangan khawatir. Aku melihatmu di ring tinju. Tapi aku tidak memberitahunya, kata Melissa. Ring tinju. Ariel terkejut. Bagaimana dia bisa tahu? Soal stadion tinju. Jangan aneh-aneh. Aku hanya ingin tahu tentang tempat itu. Jadi aku pergi untuk melihat-lihat. Aku tidak berharap bertemu seorang kenalan secara kebetulan, kata Melissa sambil tersenyum. Ring tinju bukanlah tempat untuk orang biasa pergi. Itu penuh dengan niat buruk. Dan hanya mereka yang memiliki niat buruk yang pergi ke tempat semacam itu untuk melampiaskan. Dan Melissa melihatnya di permukaan. Dia hanya seorang wanita yang sangat pendiam. Bagaimana dia bisa bermusuhan? Dan hanya menggunakan rasa ingin tahu untuk menjelaskannya sepertinya sedikit tidak berdaya. Untuk gadis yang baik. Tidak peduli seberapa penasaran dia di dalam hatinya. Tidak mungkin pergi ke tempat seperti itu. Saya tidak berharap Anda memiliki sisi yang tidak diketahui. Haruskah saya tahu lebih banyak tentang Anda? Ariel berkata dengan ringan. Dia telah menyelidiki pengalaman hidup Melissa sebelumnya. Dan tidak ada yang aneh tentang itu. Tetapi kinerja Melissa. Tapi itu membuat Ariel merasa luar biasa lagi. Dan memikirkan pengalaman hidup Melissa dengan hati-hati. Semakin tidak ada masalah, semakin banyak orang merasa ada masalah yang lebih besar. Mengapa keluarga petani tiba-tiba pergi ke luar negeri untuk berbisnis? Jika Anda ingin mengenal saya dapat memberi Anda kesempatan kapan saja, kata Melissa sambil tersenyum. Ariel berhenti berbicara, karena Melissa tahu tentang dia di arena tinju. Itu bukan masalah besar untuk membiarkannya pergi ke ibu kota sihir bersamanya. Setelah tiba di ibu kota sihir, Bimo, Rehan, Rian dan 3 orang semuanya ada di sana. Karena mereka menerima telepon dari Ariel kemarin. Dan mereka telah mengirim orang ke seluruh kota untuk menanyakan keberadaan Kauri. Bagaimana? Ariel bertanya langsung setelah melihat Bimo. Masih belum ada kabar dari adik-adik. Mereka dipantau oleh penjaga. Melihat mereka dibawa pergi dengan mobil. Pengemudi harus sangat akrab dengan pengawasan berbagai jalan dan menghindari hampir semua kamera pengintai. Jadi sekarang dia tidak mudah untuk mengetahuinya, kata Bimo.
Dia sangat cemas tentang masalah ini dan mencoba yang terbaik untuk mengirim ribuan orang, hampir sepanjang malam tanpa istirahat. Tetapi sayangnya masih tidak ada. Wajah Ariel dingin. Insiden ini disebabkan oleh Saipul. Jika dia hanya menggunakan insiden ini untuk memaksa Ariel kalah dalam permainan, maka Kaori harus dibebaskan sekarang. Tetapi sekarang Kaori belum muncul. Itu jelas tidak sesederhana itu. Apa yang terjadi? Mengapa seseorang menculik adik laki-laki dan perempuanku? Bimo bertanya dengan bingung. Menurut pendapatnya, Ariel seharusnya tidak menyinggung siapapun. Jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana aku bisa menemukan Kaori. Ariel berkata dengan sungguh-sungguh. Membalas dendam dari Saiful. Ini adalah suatu keharusan. Tetapi masalah balas dendam akan memakan waktu lama di Jepang. Dan yang paling penting hal saat ini adalah untuk memastikan keamanan Kaori. Jangan khawatir. Selama adik laki-laki dan perempuan saya berada Bandung, saya pasti akan dapat menemukan mereka. Bahkan jika saya menggali, kata Bimo. Pada saat ini, telepon Ariel berdering, dan si penelepon menampilkan kata istri. Bersambung.